Malaysia bangga, timnasnya berhasil menahan imbang Kamboja yang peringkatnya jauh di bawah timnas Malaysia. Shin Tae-yong siapkan siasat versus Myanmar dengan menurunkan sebagian tim senior. Sebelum kita mulai, mohon di-subscribe dan ditekan like-nya terlebih dahulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari timnas yang kita cintai ini. Kalau sudah, yuk kita lanjutkan. Malaysia dengan akun X1 Football M, bangga timnas Malaysia menahan tim peringkat 180 dunia, Kamboja, dengan skor 2-2 di matchday pertama grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu 8 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Akun ini malah menyindir timnas Indonesia yang pernah kalah skor 2-3 dari Malaysia di kandang sendiri. Momen itu terjadi di matchday pertama grup G babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang digelar September 2019. Hasil imbang ini jelas merugikan timnas Malaysia yang berambisi lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, dihadapkan dengan tim peringkat 180 dunia ini saja, Malaysia malah bangga menahan imbang, padahal di atas kertas skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia seharusnya Malaysia yang bisa memenangkan pertandingan. Namun, faktanya tidak seperti yang diharapkan. Dalam laga tersebut, timnas Malaysia bahkan hampir kalah 1-2 dari Kamboja. Beruntung, pelatih Pau Marty Vicente memasukkan pemain berdarah Skotlandia, Fergus Tierney, yang kemudian mencetak gol penyama kedudukan di menit 74. Selanjutnya, Malaysia akan menjamu Timor Leste pada Rabu, 11 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Laga ini wajib dimenangkan Malaysia jika ingin menjaga asa lolos ke semifinal turnamen yang dulunya bernama Piala AFF tersebut. Sebab, di dua laga setelahnya, timnas Malaysia harus bertandang ke markas Thailand dan menjamu Singapura. Jadi, wajib untuk timnas Malaysia agar dapat mengalahkan timnas Timor Leste di pertandingan berikutnya, jika ingin lolos ke fase semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Berbeda dengan akun X1 Football M. Justru media Malaysia ramai-ramai menumpahkan kekecewaannya kepada skuad Harimau Malaya usai ditahan imbang 2-2 kontra Kamboja pada laga pembuka grup A Piala AFF 2024, Minggu 8 Desember yang lalu. Malaysia sempat unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Stuart Wilkin pada menit ke-25. Namun di babak kedua, tim asuhan Pau Marty kebobolan 2 kali di menit ke-52 dan menit ke-60. Nyaris kalah andai skor bertahan hingga waktu penuh. Malaysia kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Fergus Tierney di menit ke-74. Skor 2-2 jadi hasil akhir pertandingan. Meski dapat 1 poin, media Malaysia tak gembira dengan hasil yang didapatkan. Mereka membanding-bandingkan ranking FIFA kedua tim yang terpaut jauh. Hasil imbang itu benar-benar mengejutkan karena peringkat Malaysia jauh lebih baik di posisi ke-132 dibandingkan Kamboja di urutan ke-180 dunia, tulis media Malaysia, Harian Metro. Lebih lanjut Harian Metro menyebut head-to-head kedua kubu dominan lebih baik Malaysia. Karenanya, hasil pertandingan itu dipandang sebagai imbang serasa kalah. Rekor pertemuan kedua kubu sejak 1956 sudah 18 kali dan Malaysia menang 15 kali, tulis Harian Metro. Sedangkan berita harian menyebut timnas Malaysia harus berterima kasih kepada sosok Fergus Tierney yang jadi penyelamat wajah tim dari kekalahan. Fergus Tierney masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-70. Berselang 4 menit kemudian, punggawa Honburi FC itu langsung melesakkan gol. Pelatih timnas Malaysia Pau Marty Vicente menyebut timnya bermain buruk dalam pertandingan melawan Kamboja. Laga Kamboja versus Malaysia dalam partai pertama grup A Piala AFF 2024 berakhir dengan skor 2-2. Malaysia unggul lebih dahulu pada menit ke-35 melalui Stuart Wilkin. Kemudian disamakan Kamboja pada menit ke-52 lewat Abdel Kader Koulibaly. Kamboja berbalik unggul pada menit ke-60 ketika Satei menjebol gawang tim jiran Indonesia itu. Beruntung, Malaysia terhindar dari kekalahan saat Fergus Tierney mencetak gol penyeimbang pada menit ke-74. Pau Marty tidak bisa menutupi kekecewaannya atas hasil imbang. Meski disadari pertandingan pertama di suatu turnamen, apapun tidaklah mudah. Saya pikir secara keseluruhan permainan tim agak buruk. Saya sedikit kecewa ketika unggul 1-0 setelah itu terlena, kata pelatih asal Barcelona itu.
Pau Marty juga menganalisis permainan yang ditampilkan para pemainnya. Ia menyebut apa yang terjadi di lapangan adalah gambaran kekurangsiapan. Saya pikir ini adalah permainan yang sangat sulit. Permainan berjalan tidak sesuai seperti yang diharapkan, katanya. Audio Jungle. Timnas Indonesia sudah menjalani latihan perdana di Myanmar pada Jumat, 6 Desember 2024, untuk persiapan laga perdana melawan tuan rumah pada Senin besok. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menegaskan sangat mewaspadai Myanmar yang menurunkan skuad senior pada edisi Asian Cup 2024 ini. Tapi menurut Shin Tae-yong, persiapan yang matang jadi kunci agar Garuda bisa memenangi laga. Shin Tae-yong kembali menyatakan optimismenya membawa Timnas Indonesia ke final. Karena kita akan melawan pemain timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kita, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari kitagaruda.id. Tetapi kami akan mempersiapkan tim dengan baik, dengan latihan organisasi yang terstruktur. Kemungkinan besar, dengan skuad yang ada, kami punya peluang untuk mencapai final, tambahnya. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana di Piala AFF 2024, melawan Myanmar di Stadion Tuna, Yangon, hari ini, Senin, 9 Desember 2024. Laga yang dijadwalkan digelar pada pukul 19.30 WIB tersebut bisa disaksikan secara langsung di RCTI atau platform streaming Vision. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memilih 24 daftar pemain yang akan berlaga di turnamen yang saat ini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 itu. Shin mengandalkan mayoritas pemain muda yang sebelumnya memperkuat Timnas U22, seperti Arhan Kaka, M. Raihan Hanan, Sultan Zaki, hingga Kadek Arel. Meski telah memilih 24 pemain, rombongan yang terbang ke Myanmar dari tanah air hanya 22 pemain. Ini disebabkan karena dua nama pemain lainnya berkarir di luar negeri, yaitu Asnawi Mangkualam, Port FC, dan Rafael Struijk, Brisbane Roar FC, menyusul. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Setelah menghadapi Myanmar, skuad Garuda akan menjalani laga kendang menghadapi Laos di Stadion Manahan, Solo, pada 12 Desember 2024. Dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, hanya terdapat dua pemain yang tergolong senior, yaitu Asnawi Mangkualam yang berusia 25 tahun dan Pratama Arhan yang akan berusia 23 tahun. Sementara itu, sisanya adalah pemain U22 atau yang berusia di bawah 22 tahun, termasuk mereka yang bermain di BRI Liga 1 2024-2025 dan di luar negeri. Ini merupakan komposisi menarik bagi skuad Garuda di turnamen ini. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan pertama mereka di grup B Piala AFF 2024 dengan melawan tuan rumah, Timnas Myanmar, yang mayoritas anggotanya adalah pemain senior, dan menjadi momen penting bagi tim untuk menunjukkan kualitas mereka. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyadari tantangan yang dihadapi timnya. Dengan mayoritas pemain yang masih muda dan minim pengalaman, ia menekankan perlunya kerja keras dan strategi yang tepat agar timnya dapat bersaing di Piala AFF 2024. Kami harus berusaha ekstra keras, ungkap Shin Tae-yong, mencerminkan harapannya untuk tim dalam turnamen ini. Sebelumnya pertemuan Myanmar versus Timnas Indonesia telah terjadi sebanyak 16 kali, di mana Timnas Indonesia berhasil melaluinya dengan 9 kemenangan, berbalik 3 saja untuk Myanmar. Lalu 4 laga sisanya telah berakhir dengan imbang. Adapun kemenangan terbesar Timnas Indonesia terjadi saat turnamen Piala AFF tahun 1996 silam. Ketika itu angkatan Fahri Husaini CS mengubur Laos dengan skor 6-1. Sementara di era kepelatihan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia baru 1 kali menghadapi Myanmar. Momen tersebut terjadi pada pertandingan persahabatan tahun 2021 silam. Ketika itu angkatan Irfan Jaya CS menaklukkan Myanmar dengan skor 3-1. Adapun partai uji coba tersebut juga menjadi ajang persiapan pasukan Garuda untuk Piala AFF 2022, di mana Timnas Indonesia keluar sebagai runner-up setelah takluk atas Thailand. Kini Timnas Indonesia pun dengan kekuatan baru menatap turnamen Piala AFF 2024. Turnamen ini bukanlah turnamen untuk kelompok usia, melainkan untuk tim senior. Namun, pelatih Timnas Indonesia memutuskan untuk membawa pemain-pemain muda. Rata-rata usia skuad yang dibawanya bahkan cuma 20,9 tahun. Meski demikian, tetap ada pemain senior yang masuk dalam skuad Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dia adalah Asnawi Mangkualam, yang berusia 25. Namun,
Asnawi tetap yakin dengan kemampuan timnas Indonesia untuk bersaing. Dia optimistis, skuad Garuda bakal bisa berbicara banyak meski turun dengan mayoritas pemain U22. Di Piala AFF 2024, kita banyak menurunkan pemain-pemain muda, tetapi kami optimistis bisa meraih hasil yang baik di AFF nanti, kata Asnawi, disadur dari Footballita TV. Buat seluruh fans timnas Indonesia, saya berharap kalian tetap mendukung kami, dan kami akan memberikan yang terbaik, dan semoga kalian bisa tetap support dan memberikan doa untuk timnas Indonesia, imbuhnya. Jelang laga pembuka grup B ini, muncul kabar bahwa Myanmar terancam tak diperkuat 4 pemain abroadnya. Mereka adalah Win Aing Tun, Ten Paing, Luin Mu Aung, dan Hein Tet Aung. Mereka tidak mendapatkan izin dari klub karena turnamen ini tak masuk agenda FIFA. Itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa timnas Indonesia memakai pemain-pemain muda dan meninggalkan pemain-pemain inti yang bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari kubu Indonesia, Rafael Struijk sudah bisa bergabung lebih cepat dengan skuad. Namun, penyerang yang memperkuat Brisbane Roar di Australia itu belum pasti akan langsung main lawan Myanmar. Kalau soal bermain atau tidak, itu nanti atas pertimbangan pelatih. Perlu dimainkan atau tidak, karena Rafael Struijk juga baru bergabung pada tanggal 8 Desember. Terang Sumarji. Nantinya, soal diturunkan atau tidak, itu tergantung dengan game plan yang akan dimainkan timnas Indonesia. Ini berkaitan dengan strategi dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain, tambahnya. Shin Tae-yong kemungkinan akan memakai formasi 3-5-2. Untuk posisi kiper, Dafa Fasha dinilai punya peluang paling besar untuk tampil. Sebab, dia menjadi starter ketika beruji coba melawan Bali United dalam TC di Bali. Di posisi wingback, 2 pemain paling berpengalaman bakal jadi andalan. Mereka adalah Asnawi dan Pratama Arhan. Di tengah, salah satu yang diharapkan jadi kunci permainan adalah Marcelino Ferdinand. Sementara itu, untuk lini serang, seperti diterangkan Sumarji sebelumnya, main atau tidaknya Struijk tergantung pada game plan yang disiapkan oleh pelatih. Indonesia formasi 3-5-2. Dafa Fasha, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Kakang Rudianto, Asnawi Mangkualam, Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struijk, Ronaldo Kuateh dan Deetan. Untuk itu teman-teman fans timnas Indonesia, mari kita doakan timnas kita dapat memenangkan pertandingan di laga perdana ini, agar dapat melaju ke final hingga menjadi juaranya. Ayo skuad Garuda Indonesia, pasti kalian bisa. Audio Jungle.